Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Apa kabar, saudara? Saya percaya kita semua tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan dan sukacita yang daripada Allah Bapa di surga tetap menyertai kita di dalam setiap keberadaan kita. Saudara, sebentar saya akan menyampaikan pesan kebenaran firman Tuhan untuk minggu ini. Mari kita satukan hati kita sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk setiap perkenananmu di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan pesan kebenaran firman-Mu, Bapa. Hamba-Mu urapi, Bapa, dalam setiap pemberitaan firman Tuhan yang hamba sampaikan. Hamba berdoa bagi seluruh penonton, jemaat Tuhan yang mendengarkan pesan kebenaran firman Tuhan saat ini. Urapi setiap hamba-hamba-Mu. Pakai kami semua Tuhan dalam setiap keberadaan kami. Terlebih mampukan kami memahami pesan kebenaran firman Tuhan. Dan mampukan kami juga hidup di dalam kebenaran firman Tuhan-Mu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, kami buka hati dan pikiran kami untuk kami menyambut pesan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita buka pemberitaan firman Tuhan minggu ini dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-16 dengan judul perikop ke-10 orang kusta. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kisah mengenai ke-10 orang kusta, tentu kita sudah sering mendengar bagaimana ada 10 orang kusta yang Tuhan Yesus tahirkan, Tuhan Yesus sembuhkan ketika mereka Tuhan katakan untuk mereka menghadap para imam-imam. Dan di tengah jalan ke-10 orang kusta ini menjadi tahir. Nah, tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, hanya satu, yaitu orang Samaria yang datang kembali kepada Yesus untuk dia mengucap syukur atas kesembuhannya. Dan yang ke-9-nya, mereka lupa untuk mengucapkan syukur. Mereka tidak mengucapkan syukur untuk kembali kepada Yesus Kristus. Saudara, apa yang mau kita pelajari lewat pesan kebenaran firman Tuhan minggu ini? Satu hal yang mau disampaikan lewat pesan kebenaran firman Tuhan saat ini adalah yaitu mengenai hal untuk berterima kasih atau hal untuk bersyukur. Yang pertama, pesan kebenaran firman Tuhan pada saat ini kita diajarkan setiap kita untuk kita bersyukur, untuk kita berterima kasih. Yang kedua, yang Yesus mau ajarkan lewat pesan kebenaran firman Tuhan minggu ini adalah saudara kita bisa melihat bahwa di antara ke-10 orang kusta hanya satu yang kembali untuk mengucapkan terima kasih kepada Yesus. Tetapi yang 9 orang ini yang sudah disembuhkan, mereka melupakan apa yang sudah Yesus kerjakan di dalam hidup mereka. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal-hal seperti ini sering kita jumpai dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan Tuhan, mereka mendapatkan berkat-berkat Tuhan, tetapi mereka lupa. Mereka tidak sadar bahwa itu semua berasalnya dari Tuhan. Mereka menganggap bahwa hal ini biasa saja, sehingga mereka lupa untuk mengucapkan syukur dan berterima kasih. Nah, saudara, hal yang ketiga, lewat dari pembelajaran ini kita juga diingatkan juga. Kalau yang pertama kita diingatkan untuk hal berterima kasih. Hal kedua, di sini digambarkan bahwa ada orang yang menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, tapi mereka lupa untuk mengucapkan syukur. Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, minggu ini saya ingin menyampaikan suatu tema kebenaran firman Tuhan mengenai hal berterima kasih, yaitu say thanks to someone. Pada umumnya orang
berterima kasih ketika hal-hal baik yang ia rasakan dan ia dapatkan dan ia alami dalam kehidupannya. Hal-hal baik itu hal-hal yang memuaskan hatinya, hal-hal yang menyenangkan jiwanya. Misalkan ketika seseorang mensyukuri dalam hidupnya, ketika ia mengalami hal-hal yang baik, dia menerima berkat secara materi, secara finansial di dalam kehidupannya. Dia menerima berkat di dalam prestasi-prestasi kehidupannya. Dia mungkin mengalami kenaikan pangkat, kenaikan jabatan baru, posisi baru yang dialami dalam hidupnya. Atau bisa jadi juga ketika seseorang mengalami pemulihan dari kesembuhan sakit penyakit dalam fisik tubuhnya. Orang seringkali ketika mengalami hal-hal seperti ini, dia akan mudah untuk mengucapkan terima kasih, bersyukur buat apa yang ia alami. Tetapi di satu pihak juga saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang Yesus sampaikan lewat kisah ke-10 orang kusta ini menggambarkan seseorang yang mengalami kebaikan Tuhan, di mana 9 orang kusta yang mengalami pentahiran ini, hanya dari antara 10 hanya 1 yang kembali. Ini menunjukkan mereka tidak menghargai apa yang sudah Yesus lakukan dalam kehidupan mereka. Mereka lupa untuk berterima kasih. Mereka lupa untuk bersyukur atas kesembuhan yang mereka alami. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah realita kehidupannya. Ada orang yang mensyukuri ketika hal-hal baik menimpa dalam dirinya. Hal-hal yang menyenangkan jiwanya menimpa dalam dirinya. Dia bisa bersyukur, dia bisa berterima kasih. Tetapi ada orang juga yang sudah menerima hal yang baik, dia tidak bisa mensyukuri kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Saudara ingat apa yang Yesus katakan lewat pemberitaan firman Tuhan saat ini. Dia ingin mengajarkan buat saudara dan saya dan kita semua saat ini. Kalau kita melihat dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 18, Rasul Paulus ingatkan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki oleh Tuhan Allahmu bagi kita semua. Saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya, di dalam segala keberadaan kita, mau susah, mau senang, mau suka, mau duka, apapun keadaanmu, firman Tuhan sangat jelas ingatkan buat kita. Di dalam segala hal, itu yang Tuhan kehendaki untuk saudara dan saya mengucapkan terima kasih dan syukur. Oleh karena itu, pesan kebenaran firman Tuhan saat ini, kita diingatkan kembali, saudara dan saya, bahwa ada orang-orang yang mengucap syukur ketika hal-hal yang baik ia terima. Tetapi ketika hal-hal yang mendukakan, hal-hal yang membuat dia menderita, dia sulit untuk mengucapkan syukur. Ada juga orang-orang yang sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidupnya, tetapi dia juga lupa mengucapkan syukur dan berterima kasih. Nah, saudara, kita ingat bahwa ada keywords atau magic words, yaitu 5 kata yang merupakan ini adalah standar hidup orang percaya. Kelima kata ini harus kita peragakan dalam kehidupan setiap orang percaya. Nah, apa keyword dan magic word yang saya maksudkan di sini? Saudara, sering kita menganggap ini hal yang remeh, kelima hal ini, sehingga kehidupan orang percaya tidak memperagakan hal-hal yang sederhana, tapi ini sangat esensi sekali. Apa kelima perkataan atau keyword itu? Yang pertama, saudara, yaitu perkataan tolong. Ketika saudara menyuruh seseorang, perkatakanlah dengan perkataan tolong, misalkan ambilkan sesuatu, tolong untuk melakukan segala sesuatu. Perkataan tolong. Yang kedua,
perkataan terima kasih. Ketika saudara mendapatkan sesuatu dari seseorang atau menerima sesuatu dari seseorang, biasakan mengucapkan terima kasih. Yang ketiga adalah perkataan maaf, yang kita harus menjadikan peragakan dalam kehidupan kita sehari. Ketika saudara melakukan sesuatu yang mendukakan orang, atau melakukan perkataan yang mungkin menyakitkan orang, perkatakanlah perkataan maaf. Itu menjadi standar hidup orang percaya. Lalu apalagi saudara? Perkataan silakan. Ketika seseorang mungkin mau meminjam sesuatu milik barang Anda, atau ketika seseorang mungkin ada hal yang dia mau pinjam dari saudara, perkataan silakan. Lalu apalagi saudara? Perkataan permisi. Inilah kelima hal magic word atau keyword ini yang harus menjadi standar hidup orang percaya. Tetapi saudara, kita bisa melihat hari ini betapa banyak orang tidak menggunakan perkataan-perkataan ini dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang sederhana dimulai dari anak kecil, saudara. Betapa banyak kita melihat anak-anak kita atau anak-anak kecil, ketika dia salah, dia tidak melakukan perkataan minta maaf terhadap temannya. Kan dia merasa itu tidak pernah, biasa-biasa saja. Karena tidak pernah diajarkan oleh orang tuanya sejak kecil, ketika dia melakukan suatu kesalahan, dia harus meminta maaf terhadap temannya. Berapa banyak anak-anak kita ketika dia menyuruh seseorang tidak diawali dengan perkataan tolong. Dia langsung mengatakan tolong, dia langsung mengatakan ambilkan barang itu, ambilkan sesuatu itu. Tidak diawali dengan perkataan tolong. Betapa banyak anak-anak kita juga ketika dia menerima sesuatu, dia tidak mengucapkan terima kasih. Kenapa saudara? Karena kita sebagai orang tua juga mungkin sering kali tidak mengajarkan hal-hal yang sederhana dan prinsip ini dari sejak masa usia muda mereka. Tetapi berbicara seperti ini bukan hanya anak kecil saja saudara. Orang dewasa pun kita bisa melihat. Orang tua pun kita juga bisa melihat. Tadi saya katakan, kita sering kali mengucapkan terima kasih ketika hal-hal yang baik terjadi dalam diri kita. Hal-hal yang memuaskan, menyenangkan, membanggakan. Baru kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, kita baru mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Bahkan tadi dikatakan ada orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, tapi orang ini tidak berterima kasih. Persis seperti orang 9 orang kusta ini. Dia mengalami kebaikan Tuhan, dia mengalami pemulihan Tuhan sembuhkan, tapi dia tidak berterima kasih. Saudara, betapa banyak di antara kita juga melakukan hal yang sama hari ini. Kita mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan, kita mengecap berkat-berkat Tuhan, tapi kita lupa mengucapkan syukur terima kasih atas semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saudara, hal yang sederhana tadi saya bilang, bukan hanya anak kecil yang tidak melakukan ini. Saudara, mari kita introspeksi diri kita. Coba kalau saudara misalkan mengendari kendaraan, lalu saudara mau keluar parkiran, saudara membayar parkir. Lalu setelah saudara membayar, berapa banyak di antara saudara yang menyebutkan atau mengatakan terima kasih Mbak, terima kasih Pak? Atau ketika saudara mungkin makan di restoran, ketika saudara membayar kepada kasir, berapa banyak kita mengucapkan terima kasih kepada waiter, kepada kasir? Berapa banyak? Karena kita menganggap itu tidak penting. Mungkin dikarenakan kita menganggap level orang itu di bawah kita. Mungkin kita juga menganggap orang saya bayar, kenapa saya harus berterima kasih? Saudara, kalau kita mengacu kepada pesan kebenaran firman Tuhan 1 Timotius 5 ayat 18 ini, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Tuhan Allahmu bagi kamu dalam segala hal. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari minggu ini
kita mau belajar mengucapkan suatu bentuk syukur, mengucapkan suatu bentuk terima kasih yang menjadikan standar hidup orang Kristen. Dimanapun engkau ada, dimanapun engkau berada, apapun yang engkau lakukan, mari kita peragakan perkataan say thanks, ucapkan terima kasih ini menjadi suatu gaya kehidupan kita. Oleh karena itu, Yesus ingatkan lewat Injil Lukas pasal 17 ini mengenai ke-10 orang kusta. Lewat kisah ini Yesus yang menyampaikan untuk kita diajarkan untuk bersyukur, berterima kasih untuk segala apa yang engkau alami dan engkau terima. Nah, saudara, berbicara kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap apa yang kita terima dan kita alami. Mungkin saudara berpikir, Pak, saya nggak mengalami apa-apa semenjak saya mengikut Kristus. Saya sejak menjadi orang Kristen, bahkan dari kecil, dari lahir sampai hari ini hidup saya mungkin susah, hidup saya menderita. Saya nggak mengalami apa-apa, kenapa harus saya bersyukur, berterima kasih? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau konsep kita, pemahaman kita berterima kasih, bersyukur, kalau kita menerima sesuatu yang baik yang Tuhan beri dalam hidup kita, maka sudah tentu ketika engkau ada dalam keadaan terpuruk, ketika engkau ada dalam pergumulan, dalam penderitaan, dalam permasalahan dalam hidupmu, pasti engkau tidak akan pernah bisa berterima kasih kepada Tuhan Allahmu. Karena engkau menganggap bersyukur dan berterima kasih itu ketika sesuatu yang menyenangkan, memuaskan jiwamu, itulah baru engkau berterima kasih. Sehingga ketika engkau ada dalam penderitaan, dalam persoalan, dalam kemiskinan, engkau tidak mungkin bisa mengucapkan syukur. Karena engkau melihat apa yang engkau alami, engkau terima. Kalau engkau tidak mengalami sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup, engkau merasa Tuhan tidak berbuat sesuatu buat saya. Tuhan tidak melakukan apa-apa buat saya. Sampai hari ini saya tetap susah. Sampai hari ini saya tetap sakit. Sampai hari ini tetap saya menderita, miskin, dan segalanya. Sehingga engkau merasa engkau menjadi orang Kristen, engkau susah, engkau menderita. Sehingga engkau sulit mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Allah. Saudara, mari kita melihat apa yang kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Allah kita. Begitu besar kebaikannya, begitu besar apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Sekali saya katakan, apa yang Tuhan berikan melebihi daripada apa yang dunia tawarkan dalam hidupmu. Oleh karena itu, sudah pantas kita wajib bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, lewat perikop ini, Yesus ingin sampaikan buat kita semua pengikut-pengikut Kristus, jadikan terima kasih menjadi suatu standar hidup orang percaya, menjadi suatu gaya hidup orang percaya dalam perjalanan kekristenannya. Nah, hal apa yang harus kita ucapkan terima kasih kepada Kristus dalam kehidupan sebagai orang percaya yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau engkau melihat mengatakan bahwa engkau susah, engkau menderita, sehingga engkau sulit mengucapkan syukur dan terima kasih, mari kita akan lihat pembelajaran firman Tuhan minggu ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Allah kita atas apa? Yang pertama, kita bersyukur, berterima kasih atas kasih karunia-Nya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karunia pertama yang harus kita syukuri adalah karunia keselamatan. Kita mengucapkan syukur atas kasih karunia Tuhan buat keselamatan yang saudara dan saya alami. Pada dasarnya saudara dan saya tidak pernah layak untuk mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Tak peduli berapa salehnya kebaikan hidupmu, tak peduli betapa engkau suci dan kudusnya hidupmu, tak peduli berapa banyak harta, kekayaan, uang yang kau persembahkan buat pekerjaan Tuhan. Ingat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, keselamatan itu sangat begitu mahal harganya dan tak dapat dibeli oleh manusia. Tadi saya katakan, keselamatan itu begitu mahal nilainya, tidak dapat dibeli oleh nilai kesalehan yang kau lakukan, tidak dapat dibeli oleh nilai kekudusan-kekudusan yang kau kerjakan dalam hidupmu,
tidak dapat dibayar oleh nilai kekayaan yang engkau persembahkan dalam pelayan maupun pekerjaan Tuhan. Itu semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Saudara, mari kita lihat. Kalau engkau mungkin hari ini merasa hidupmu menderita, hidupmu susah, hidupmu mungkin tidak berharga, engkau melihat orang lain lebih enak yang tidak mengenal Tuhan, lalu engkau menganggap hidup saya nggak diberkati, orang lain diberkati. Rubah cara pandang hidup saudara. Karena ukuran diberkati bukan apa yang engkau dapatkan dan engkau terima dan engkau banggakan dalam hidupmu. Ukuran diberkati bukan karena itu, saudara. Sekali lagi saya katakan, kasih karunia Tuhan melalui keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidupmu, itu sudah melebihi dari apa yang dunia tawarkan. Segala kebanggaan yang dunia tawarkan, kasih karunia keselamatan itu melebihi itu semua. Segala berkat mungkin yang dunia berikan, yang dunia tawarkan, nilai kasih karunia keselamatan itu melebihi itu semua. Segala kebanggaan-kebanggaan yang memuaskan hidupmu, kasih karunia Tuhan atas keselamatan melebihi itu semua. Saudara, ingat, segala kebanggaan yang engkau alami dan engkau dapatkan di dunia ini hanya terbatas waktunya, hanya di dunia ini. Segala penderitaan yang engkau alami di dunia ini terbatas hanya di dunia ini. Sakit penyakitmu terbatas waktunya hanya di dunia ini. Pergumulan persoalanmu terbatas hanya di dunia ini. Kebanggaan, prestasi, kekayaan, jabatan, pangkatmu terbatas hanya di dunia ini. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, kasih karunia Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu, itu melebihi segala-galanya dan bernilai kekal. Kasih karunia atas pengampunan yang diberikan atas hidupmu, yang harusnya kita tidak layak, tapi engkau menerima kasih karunia pengampunan itu juga melebihi daripada segala-galanya. Oleh karena itu, saya katakan, berterima kasihlah kepada Tuhan Allahmu atas kasih karunia-Nya. Kalau engkau hari ini mungkin merasa menderita, ingat, hanya sementara penderitaan. Engkau sudah mendapatkan kasih karunia yang kekal selama-lamanya lewat pengorbanan Kristus, karya keselamatannya. Saudara, tidak semua orang mengalami kasih karunia Tuhan itu. Kalau engkau mendapatkannya, itu suatu anugerah, bukan karena karya kebaikan, bukan karena jerih payahmu, bukan karena usahamu. Anugerah Tuhan Allahmu atas kehidupanmu. Oleh karena itu, mari berterima kasihlah buat kasih karunia Tuhan atas pengampunan dan keselamatan yang engkau terima. Yang kedua, untuk hal apa kita berterima kasih kepada Tuhan Allah kita? Saudara, kita berterima kasih kepada Tuhan Allah kita buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Seberapa setia Anda kepadanya dibanding kepada pasangan hidupmu, kepada pacarmu, kepada pekerjaanmu, hobimu, kenyamananmu. Seberapa setia Anda? Mungkin kita lebih setia kepada pacar kita, kepada pasangan hidup kita, kepada hobi kita, kepada harta benda kita, dibandingkan kepada Tuhan Allah kita. Saudara, kita bisa melihat di masa-masa pandemi COVID-19 ini, ibadah banyak dilakukan lewat online. Tetapi mungkin berapa banyak yang setia untuk tetap ibadah walaupun lewat media online. Kita mungkin banyak di antaranya lebih cenderung berpergian, atau kita melakukan hobi kita, bermain golf, mungkin mancing dan lain-lain. Kita lebih setia pada hal-hal yang memuaskan, menyenangkan jiwa kita. Tetapi saudara ingat,
kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Walaupun kita sudah mengecewakan Tuhan, walaupun kita sudah mendukakan hati Tuhan lewat kehidupan kita, tetapi ingat, kasih setia Tuhan tetap menyertai kehidupan saudara dan saya. Kasih setia Tuhan sudah teruji dalam kehidupan saudara dan saya. Dia tetap tidak meninggalkan saudara dan saya. Walaupun kita sudah jatuh bangun dalam perjalanan kehidupan kita, Dia tetap menopang tangan. Dia tetap membuka tangannya untuk saudara dan saya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kasih setia saudara kepada Tuhan Allah? Apakah dalam masa-masa susah hari ini, kasih setiamu sudah mulai meluntur? Kasih setiamu mulai jauh dari Tuhan? Saudara, Dia Tuhan Allah kita yang tetap setia, tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara dan saya. Jadi, bersyukurlah buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Apapun keberadaan saudara, apapun keadaan saudara, Dia tetap Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Mari kita berterima kasih buat kasih setia Tuhan. Yang ketiga, kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kalau yang pertama buat kasih karunia-Nya, yang kedua buat kasih setia-Nya, yang ketiga kita mengucapkan terima kasih buat berkat-berkat yang kita terima dalam kehidupan kita. Pak, saya nggak pernah mendapatkan berkat Tuhan yang menyenangkan saya. Saya tetap miskin, saya tetap sakit, saya tetap susah sampai hari ini. Saudara, jangan melihat berkat Tuhan sebatas apa yang memuaskan jiwamu, menyenangkan jiwamu. Kalau engkau melihat berkat Tuhan hanya sebatas apa yang menyenangkan, memuaskan jiwamu, engkau tidak akan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Allah. Karena engkau melihat bahwa berkat itu hanya sebatas materi. Yang sakit disembuhkan, yang susah mengalami pemulihan, yang bangkrut dipulihkan. Saudara, berkat Tuhan lebih daripada itu. Oleh karena itu kita jangan melihat berkat Tuhan sebatas apa yang menyenangkan jiwa kita. Tapi mari saudara sadari, berkat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya setiap hari selalu baru. Apa itu? Saudara, kalau engkau bangun pagi, ketika engkau memelekkan matamu, kalau engkau masih bisa bernafas, kalau engkau masih bisa memasuki hari yang baru, kehidupan yang baru, itu berkat yang Tuhan beri dalam hidupmu. Berapa banyak orang tidak bisa masuk dalam kehidupan yang baru? Berapa banyak orang hari ini dia ada dalam rumah sakit di ruang ICU bergantung kepada alat oksigen? Kalau engkau hari ini bisa bernafas dengan bebas, gratis. Kalau engkau hari ini bisa berjalan dengan baik, sehat, itu berkat Tuhan. Kalau engkau masih bisa menjalani hari-hari hidupmu hari ini, itu pun berkat Tuhan. Mari saudara, jangan kita membatasi berkat Tuhan hanya sebatas apa yang menyenangkan jiwamu. Agar kita bisa mengucapkan terima kasih atas setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Oleh karena itu, lewat pembelajaran firman Tuhan hari ini, pesan firman Tuhan ingin mengajarkan buat kita, ucapkan terima kasih terhadap Tuhan Allahmu, terhadap sesamamu, bukan dengan apa yang memuaskan dan menyenangkan jiwamu. Saudara, hal yang ketiga tadi saya katakan, mengucap syukur buat berkat yang Tuhan beri dalam hidup. Mari lakukan itu menjadi suatu gaya kehidupan orang percaya, senantiasa bersyukur dalam segala hal kehidupanmu. Yang terakhir saudara, kita mengucapkan syukur, kita berterima kasih buat apa? Kita mengucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan atas firman-Nya yang kita terima. Karena lewat firman-Nya saudara ditegur, saudara dituntun, saudara dididik, saudara disadarkan untuk melakukan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan.
atas firman yang kita terima. Karena lewat firman itu, saudara dan saya tahu apa yang saudara harus kerjakan dan lakukan dalam kehidupan saudara. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, 4 hal sudah kita terima hari ini, pesan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan buat kita semua untuk kita bersyukur dan berterima kasih menjadi suatu gaya kehidupan kita dimanapun kita ada dan berada. Yang pertama, kita bersyukur dan berterima kasih buat Tuhan Allah kita atas kasih karunia Tuhan. Yang kedua, kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita buat apa? Buat kasih setianya yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan yang ketiga, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat berkat-berkat yang kita terima setiap hari, selalu baru kita terima. Dan yang keempat, kita berterima kasih kepada Tuhan atas firman-Nya yang menuntun saudara dan saya kepada rencana dan kehendak Tuhan yang ditetapkan dalam hidup kita, sehingga kita mengerti, kita tahu apa yang mau kita lakukan yang baik dan benar dan berkenan kepada Tuhan. Saudara, inilah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semuanya ini. Dan ingat, lewat kisah ini Tuhan ingin ingatkan dan ajarkan buat kita untuk kita belajar mengucapkan terima kasih syukur, terutama kepada Tuhan Allah kita. Yang kedua, saudara diingatkan mungkin hari ini saudara mengucapkan syukur kepada sesama saudara, kepada orang tuamu yang sudah melahirkanmu, yang sudah membesarkanmu, yang sudah mendidikmu. Engkau ada hari ini, itu semua karena orang tuamu juga. Mari kita berterima kasih kepada orang tua kita, kepada pasangan hidupmu, istrimu, suamimu. Katakan terima kasih atas pasangan hidup yang Tuhan beri dalam kehidupanmu. Kepada teman-temanmu, sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu. Mungkin mereka pernah melakukan sesuatu dalam kehidupanmu, engkau lupa mengucapkan terima kasih. Saudara, lewat pembelajaran firman Tuhan minggu ini, jadikan say thanks to someone, ucapkan terima kasih kepada siapapun sesamamu, menjadi gaya hidup orang percaya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari jadikanlah ucapan terima kasih sebagai gaya hidupmu sehari-hari kepada siapapun, dimanapun, dan kemanapun engkau ada, agar nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan. Shalom, sola gracia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih buat pesan firman-Mu minggu ini. Kami sudah diingatkan, kami disadarkan untuk kami menjadikan jadi gaya hidup kami, standar kehidupan orang percaya, untuk kami senantiasa selalu bersyukur, berterima kasih atas setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami alami di dalam segala keberadaan dan keadaan kami, untuk kami selalu mengingat kebaikan-Mu, mengucapkan syukur. Bapa, jikalau kami diingatkan lewat kisah ke-10 orang kusta ini, 9 orang mereka lupa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk tidak kembali mengucapkan syukur. Kami pun seringkali banyak hal kami lupa kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami terima, yang kami alami. Ampuni kami Bapa, jikalau dalam hidup kami kurang bersyukur, kurang berterima kasih. Karena kami menganggap kami berterima kasih kalau hal-hal yang baik menimpa kami, hal-hal yang menyenangkan, yang sifatnya berkat, yang sifatnya itu memuaskan jiwa kami. Malam ini Tuhan kami diingatkan lewat pesan kebenaran firman-Mu. Satu hal yang Tuhan ingin ajarkan, senantiasa kami mau bersyukur jadi gaya hidup orang percaya. Lewat kehidupan ini Engkau Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa untuk seluruh penonton dan jemaat Tuhan dimanapun mereka ada. Bapa, kuatkan, teguhkan iman mereka, untuk mereka tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan di dalam segala keberadaan mereka, baik susah, menderita, bergumul dengan persoalan. Tetap kuatkan, teguhkan mereka untuk selalu tetap mengucapkan syukur atas setiap pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka.
Terima kasih Bapa. Demi dalam namamu Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.